Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah berlatih hidup bersama Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 22 bagian A berkata, Tuhan menyertai rohmu. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menampakkan kepada kita bahwa Allah kita telah merampungkan segalanya bagi kita. Dia telah melalui kematian, Dia masuk ke dalam kebangkitan, juga naik ke surga. Semuanya telah dirampungkannya untuk kita. Namun hari ini hanya ada satu hal yang belum dirampungkannya, yaitu masuk ke dalam diri kita, menjadi hayat kita, hidup bersama kita, agar kita hidup demi Dia. Allah di dalam kita adalah satu fakta dan benar-benar real. Allah yang mulia, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh, Yehova, hari ini tinggal di dalam roh kita. Hal ini tentu saja bukan suatu teori, melainkan suatu fakta yang sangat mulia. Juru selamat yang mulia, jelmaan Allah yang maha besar hari ini justru berada di dalam roh kita, menjadi hayat kita dan mau hidup bersama kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 17 berkata, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tuhan Yesus adalah roh yang al-muhid. Dia ada di dalam kita dan Dia hidup di dalam roh kita. Bahkan Dia menghendaki kita hidup bersama dengan Dia, menjadi satu dengan Dia. Menurut wahyu Alkitab, kita semua yang diciptakan Allah adalah wadah yang kosong. Pikiran dan akal budi kita adalah suatu wadah. Tekad kita adalah wadah, emosi kita, rasa suka kita, duka kita, amarah kita adalah suatu wadah. Segala pengharapan kita juga adalah suatu wadah. Hayat kita, seluruh penghidupan kita, semuanya adalah suatu wadah. Realitasnya adalah Allah sendiri yang masuk ke dalam kita dan menjadi isi kita. Itulah realitasnya. Hari ini Allah yang masuk ke dalam kita tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Sang Roh pemberi hayat itu. Dia adalah Allah yang real. Dia mau masuk ke dalam kita, memenuhi setiap bagian wadah kita, yaitu diri kita ini. Dia terlebih dahulu masuk ke dalam roh kita. Lalu Dia akan memenuhi pikiran kita. Kemudian Dia akan memenuhi emosi kita. Suka, duka, amarah kita. Lagi pula Dia akan memenuhi akal budi dan kekuatan kita sekarang. Apa adanya diri kita yang di luar adalah wadah, sedang isi di dalam kita adalah Kristus. Nah, kalau kita adalah wadah, maka Kristus adalah isinya. Isi ini sekarang sudah masuk ke dalam kita. Di dalam roh kita menjadi isi kita. Sehingga setiap hari kita harus hidup demi Dia. Setiap hari kita perlu hidup bersama Dia. Nah, bagaimana kita bisa hidup berlatih bersama Tuhan? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Apakah hidup oleh roh? Hidup oleh roh bukanlah perkara teori, tetapi masalah praktek. Hidup oleh roh adalah melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan. Di dalam segala hal bertanya kepada Tuhan, mengerjakannya bersama Tuhan. Itulah hidup oleh roh. Ketika bangun pagi, tidak perlu secara khusus berlutut sambil berpakaian, menyikat gigi, membasuh muka atau mandi. Serentak kita bisa hidup bersama Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, hari ini Engkau ingin berbuat apa? Ya Tuhan, hari ini bagaimana Kau akan memimpinku?" Begitu kita bangun, segeralah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan cara yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan menyeru nama Tuhan. Kita bisa berkata, "Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, hari ini Engkau menghendaki aku berbuat apa? Hari ini Engkau menghendaki aku bagaimana untuk hidup demi Engkau? Ya Tuhan Yesus, hari ini Engkau akan bagaimana akan membawaku?" Dengan cara demikian, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan lambat laun, setelah beberapa waktu, kita mulai akan terlatih. Puji Tuhan, Dia adalah Allah Sang Roh yang telah masuk ke dalam diri kita, menjadi hayat kita, sehingga kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Kita bisa hidup demi Dia. Terima kasih. Renungan yang telah disampaikan oleh Pak Pengkhotbah dan semoga menjadi terang bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, biarlah Bapak Gembala membawakan kita dalam doa. Kepada Bapak dipersilahkan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena Engkaulah Allah yang mulia. Engkau adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Hari ini Engkau telah tinggal di dalamku. Engkau menjadi hayatku dan mau hidup bersama aku. Ya Tuhan, bawalah aku untuk hidup di dalam Roh, bisa bersatu denganmu kapan saja, di mana saja, dapat melibatkan Engkau di dalam segala hal yang aku kerjakan, yang aku lakukan. Karena itulah yang Engkau perkenan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian.